Bayangkan, kamu bisa panen sayuran segar dari balkon sempit, tanpa tanah, tanpa repot menyiram setiap hari, dan tanpa harus kotor-kotoran. Inilah hidroponik, cara bertanam modern yang revolusioner dan sedang populer di kalangan pecinta tanaman. Kata hidroponik berasal dari bahasa Yunani, hydro yang berarti air, dan ponos yang artinya kerja. Di sistem ini, air bukan cuma untuk menyiram, air jadi media utama yang mengandung nutrisi lengkap yang akan diserap oleh akar tanaman. Berbeda dengan tanah yang bisa jadi sarang hama dan butuh waktu lama untuk mengurai pupuk, hidroponik memotong proses itu semua. Tanaman tumbuh lebih cepat, lebih bersih, dan lebih hemat air. Bahkan, menurut studi, sistem hidroponik bisa menghemat hingga 90% air dibanding pertanian konvensional. Hidroponik sangat cocok buat kamu yang tinggal di kota, punya lahan sempit, atau cuma pengen coba berkebun tanpa repot. Sebelum mulai, mari kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk berkebun secara hidroponik di rumah. Tenang saja, banyak dari alat ini bisa ditemukan di sekitar kita atau dibeli dengan harga terjangkau. Pertama, kita membutuhkan media tanam seperti rakul, sabut kelapa, atau arang sekam. Rakul lebih sering digunakan karena kemampuannya menahan air dan mendukung pertumbuhan akar. Untuk wadah tanam, kita bisa menggunakan net pot atau memodifikasi botol plastik bekas. Potong bagian atas botol dan buat lubang di tutupnya untuk menempatkan net pot. Selanjutnya, siapkan larutan nutrisi dengan mencampur AB mix sesuai petunjuk. Gunakan alat ukur pH dan TDS untuk memastikan larutan berada pada kisaran yang optimal, pH antara 5,5 sampai 6,5 dan ppm. Atau kadar larutan nutrisi harus disesuaikan dengan jenis tanamannya. Kalau salah, pertumbuhan tanaman bisa terganggu. ppm ideal untuk tanaman daun adalah sekitar 800 sampai 1200 ppm, sedangkan ppm ideal untuk tanaman buah seperti tomat, cabai, dan melon adalah 1400 sampai 2500 ppm. Oke, setelah alat-alat siap, sekarang saatnya kenalan dengan sistemnya. Di hidroponik, ada banyak pilihan sistem tanam, tapi buat pemula, 4 sistem ini yang paling umum dan paling ramah kantong. 1. Wick system atau sistem sumbu. Sistem ini adalah sistem hidroponik yang paling sederhana, tidak butuh pompa dan listrik. Cukup pakai kain flanel atau sumbu untuk menarik larutan nutrisi dari bawah ke media tanam. Cocok untuk tanaman berumur pendek dan tidak butuh banyak air, seperti selada dan bayam. Kedua, floating raft atau rakit apung. Pada sistem ini, tanaman diletakkan di net pot yang tertanam di styrofoam, lalu mengapung di atas larutan nutrisi. Akar langsung terendam oleh larutan nutrisi. Sistem ini sering dipakai untuk sayuran daun seperti kangkung dan pakcoy. Kelebihan sistem ini yaitu murah dan mudah dirakit. Ketiga, NFT atau Nutrient Film Technique. Sistem yang menjadi favorit bagi sebagian besar petani hidroponik. Pada sistem NFT, larutan nutrisi mengalir tipis di dalam pipa PVC yang dimiringkan. Akar menyentuh aliran air nutrisi yang tipis tersebut dan sisa larutan kembali ke tangki. Sistem ini hemat air, efisien, tapi butuh listrik dan pompa untuk mengalirkan nutrisi. Keempat, DFT atau Deep Flow Technique. Sistem ini mirip NFT yang juga membutuhkan pompa dan listrik, tapi dengan volume air mengalir yang lebih dalam. Jadi lebih stabil suhu dan nutrisinya. Cocok untuk pemula yang ingin sistem semi-otomatis dan lebih aman kalau listrik mati sebentar. Beberapa sistem hidroponik tadi bisa kamu pilih dan sesuaikan dengan budget serta target tanamanmu. Mulai dari yang simple dulu, sambil pelan-pelan paham pola nutrisi dan sistemnya. Sebelum kamu bisa panen, tentu harus mulai menanam dari bibit dulu. Dan menyemai di hidroponik itu sebenarnya sederhana, tapi ada beberapa trik penting
biar hasilnya optimal. Pertama, potong rakwool dengan ukuran 2 kali 2 cm atau sesuai ukuran netpot kamu. Basahi rakwool pakai air dengan pH netral sekitar 6,0. Jangan terlalu basah, cukup lembab. Kemudian gunakan tusuk gigi atau pensil untuk membuat bikin lubang kecil di tengah. Masukkan 1-2 biji benih ke tiap lubang. Kemudian simpan di wadah tertutup rapat atau dalam tray semai di tempat gelap dan lembab selama 2-3 hari. Tujuan kita menaruh di tempat gelap adalah untuk mendorong proses perkecambahan. Ini adalah rekomendasi tanaman yang cepat tumbuh dan cocok untuk pemula. Selada atau lettuce, tanaman ini mudah tumbuh, toleran nutrisi rendah, cocok di wick atau NFT. Kangkung, tanaman ini super cepat tumbuh, bisa dipanen dalam 21-25 hari. Bayam, tanaman ini juga cocok buat pemula karena masa panennya cepat. Pak choy atau bok choy, tanaman ini sangat cocok menggunakan sistem hidroponik DFT dan rakit apung. Tanaman buah seperti tomat dan cabai sebaiknya digunakan setelah kamu paham manajemen nutrisi dan kontrol pH. Setelah selesai menyemai, selanjutnya bibit siap untuk dipindah ke dalam netpot dan dimasukkan ke sistem hidroponik yang kamu pilih. Ciri-ciri bibit siap dipindah yaitu sudah tumbuh minimal 2-3 helai daun sejati. Akar sudah terlihat menembus bagian bawah rakwool, usia benih sekitar 5-7 hari setelah semai. Tips tambahan. Saat memindahkan, pastikan akar menyentuh larutan nutrisi, tapi tidak terlalu dalam. Akar butuh oksigen, jangan sampai tenggelam total. Dengan menyemai yang tepat, kamu udah 50% berhasil berbudidaya secara hidroponik. Tahap selanjutnya adalah merawat tanamanmu agar tumbuh subur dan sehat. Yuk, lanjut ke cara perawatan. Setelah bibit pindah ke sistem hidroponik, tugas kamu berubah. Bukan lagi sekedar menyiram. Sekarang, kamu telah menjadi manajer nutrisi si tanaman. Disinilah letak keseruan sekaligus tantangan dunia hidroponik. Beberapa hal yang harus kamu monitor setiap hari: cek pH larutan nutrisi, pH ideal di angka 5,5-6,5. Jika di bawah 5,5, akar kesulitan menyerap nutrisi, dan jika di atas 6,5, risiko kekurangan unsur mikro meningkat. Cek ppm TDS larutan, pastikan ppm berada pada batas optimal, 800-1200 ppm untuk tanaman daun, dan 1400-2500 ppm untuk tanaman buah. Kalau ppm terlalu rendah, tanaman akan lemas. Kalau terlalu tinggi, daun bisa gosong di pinggirnya. Pantau volume air larutan nutrisi, bisa menguap. Isi ulang dengan air biasa pH netral, agar nutrisi tidak makin pekat. Perhatikan suhu air. Idealnya suhu air harus di bawah 30 derajat Celcius. Air yang terlalu hangat dapat menyebabkan akar stres dan cepat busuk. Cahaya. Tanaman harus terkena sinar matahari, minimal 4-6 jam per hari, atau bisa diganti menggunakan grow light LED dengan durasi 12-14 jam. Tiap pagi, sempatkan lihat daun dan akar. Tanaman selalu memberi sinyal kalau ada yang salah. Semakin cepat kamu respon, makin sehat hasilnya nanti. Jika daun menguning di bagian bawah, kemungkinan kekurangan nitrogen atau pH terlalu rendah. Jika ujung daun kecoklatan, kemungkinan overnutrisi ppm terlalu tinggi. Jika akar berlendir dan berbau, kemungkinan sirkulasi buruk atau suhu air tinggi. Solusinya, pasang aerator. Jika tanaman tumbuh kerdil dan warna pucat, bisa jadi kekurangan cahaya atau unsur mikro seperti zat besi. Perawatan harian ini sebenarnya nggak makan waktu lama, cukup 10-15 menit setiap pagi. Tapi, efeknya luar biasa. Dan kalau kamu konsisten, tanaman bakal kasih hadiah terbaiknya, yaitu panen yang melimpah. Dan akhirnya, tibalah saat yang paling ditunggu. Panen. Ini momen yang selalu bikin puas. Apalagi kalau hasil tanamnya rimbun dan segar. Ingat ya, jangan tunggu terlalu lama. Tanaman sayur yang overmature bisa pahit
dan teksturnya kurang renyah. Kalau panennya melimpah, kamu juga bisa mulai jualan sayuran segar ke tetangga, komunitas ibu-ibu, atau bahkan kafe dan restoran sekitar rumah. Selada hidroponik segar bisa dijual Rp5.000 sampai Rp8.000 per 100 gram. Pakcoy dan kangkung banyak diminati buat meal prep sehat. Tambahkan label tanpa pestisida pada produk hidroponikmu untuk nilai tambah. Bahkan banyak petani hidroponik rumahan yang bisa balik modal hanya dalam 2-3 kali panen. Jadi, hidroponik bukan cuma soal panen sayur, tapi juga soal gaya hidup, kebanggaan pribadi, dan peluang cuan yang bisa kamu mulai dari rumah sendiri. Gimana? Gampang kan? Ternyata bertanam hidroponik itu nggak serumit yang dibayangkan. Bisa dimulai dari dapur rumah, teras, bahkan di kosan sekalipun. Sekarang kamu udah tahu semua tahapannya. Mulai dari menyemai sampai panen. Dan yang paling penting, kamu udah selangkah lebih dekat ke hidup sehat, mandiri pangan, dan peluang usaha baru. Kalau video ini bermanfaat, bantu aku dengan klik like, share ke teman-teman kamu yang juga tertarik hidroponik, dan pastikan kamu udah subscribe channel Serba Tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!